Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rasid Zakira di sini dengan NPM 2259201024. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah Machine Learning, yaitu melakukan future engineering dan data augmentation dan normalisasi data pada dataset. Untuk instruksi tugasnya, yang pertama kita harus menyiapkan dataset, dan datasetnya sudah saya download melalui Kaggle. Sebentar. Di sini nama dataset saya itu dataset CSV, tetapi dalamnya itu isinya tentang sepak bola. Bisa kita lihat liga-liga sepak bola. Dan kita mulai saja. Untuk yang pertama, di sini ada struktur dataset. Dan gunanya itu untuk menstruktur data atau dataset kita. Lalu yang kedua ada data PD rate, CSV atau pandas, titik rate. Di sini gunanya untuk membaca data. Lalu yang ketiga, di sini ada data titik head. Data titik head ini gunanya untuk menampilkan data-data yang ada di dalam dari dataset data CSV. Lalu data shape ini dia menunjukkan ada 660 data dalam 16 kolom. Dalam 15 kolom. Lalu yang kelima ada data types. Di types, di sini country ini tipe datanya object, league object, club object, player name object, match plate integer, substitution integer, mains integer, goals itu integer, xg itu float, xg per average match float, shoot integer, on target integer, shoot per average match float, on target per average match float, and year to integer. Dan selanjutnya ada data info. Data info ini untuk menginfokan isi-isi data yang ada di dalam data set ini. Seperti tipenya, seperti jumlah tipe datanya. Jadi objeknya ada berapa, integer ada berapa, float ada berapa gitu. Dan memakai memori 77,5 plus KB. Dan di sini yang ketujuh ada data describe. Ya, data describe.
Ya sebentar, sudah 5 menit ya. Dan selanjutnya ada feature engineering. Di sini saya mengidentifikasi fitur penting berdasarkan korelasi tertinggi, yaitu years. Jadi fitur penting berdasarkan korelasinya adalah year. Oke, gimana tadi? Mana tadi? Oh iya, sini sudah ya. Oke. Lalu di sini ada transformasi logistik. Transformasi logistik itu bertujuan untuk mengubah nilai-nilai data dengan logaritma untuk beberapa tujuan utama. Yang pertama yang itu mengurangi skew mesh, dan yang kedua stabilitas variansinya, yang ketiga mempermudah interpretasi, dan yang keempat mengatasi rentan nilai yang luas. Transformasi logistik juga ini bisa untuk membaca model machine learning dan juga analisis data. Selanjutnya di sini ada import pandas. Yang ini. Di sini ada import pandas. Oke. Dan di sini ada selanjutnya, di sini ada data augmentation. Augmented ya. Data ini berguna untuk menunjukkan data asli dan data setelah augmentasi. Di sini data aslinya ada beberapa kolom dan juga data setelah augmentasinya. Di sini juga ada beberapa kolom. Dan di sini juga ada normalisasi data.
Ini dia distribusi data sebelum normalisasi, dan di sini ada distribusi data setelah normalisasi. Di sini maksudnya adalah dia menampilkan diagram sebelum normalisasi dan diagram setelah normalisasi. Di sini diagram setelah distribusi data setelah normalisasi ada diagram yang berwarna hijau, dan distribusi data sebelum normalisasi ada diagram yang berwarna biru. Dan setelah ini distribusi data sebelum normalisasi dan distribusi data setelah normalisasi. Di sini ada data setelah data-data keterangannya. Lalu untuk kesimpulannya, fitur yang dipilih berdasarkan korelasi tinggi dengan year, match rate, means, goals, shots, dan on target. Di sini ada evaluasi. Di sini ada perbandingan skewness sebelum dan sesudah transformasi, skewness sebelum transformasi, dan skewness setelah transformasi dalam kolom year. Dan kita lanjut saja ke perubahan variasi fitur setelah normalisasi. Maksudnya perubahan variasi fitur sebelum dan setelah normalisasi. Perubahan variasi sebelum dan setelah normalisasi. Di sini 4.588 dan setelah normalisasi 0.116907. Perbandingan variasi sebelum dan setelah normalisasi, variasi sebelum normalisasi, variasi setelah normalisasi. Di sini perbandingan variasi sebelum dan setelah normalisasi ada 4.588.686E, dan setelah normalisasi ada 0,116907. Dan di sini ada ringkasan kesimpulan berdasarkan analisis data atau kesimpulan berbasis kode untuk menampilkan insight dari setiap tahapan print. Ringkasan kesimpulan proses. Di sini ada ringkasan kesimpulan proses. Yang pertama itu fitur yang dimiliki korelasi tinggi dengan fatalities yang dipilih menggunakan select page, match plate, means, goal, shots, on target. Dan yang kedua, distribusi skewness. Fitur utama setelah berkurang setelah proses transformasi log. Skewness sebelum transformasi, skewness setelah transformasi. Sini ada skewness sebelum transformasi dan skewness sesudah atau setelah transformasi. Skewness sebelum transformasi kesimpulannya 0.461712, dan skewness setelah transformasi ada minus 0.461804. Dan yang ketiga, variansi fitur setelah normalisasi berada pada skala yang lebih kecil, menunjukkan konsistensi rentang data. Variansi sebelum normalisasi dan variansi sebelum normalisasi. Untuk variansi sebelum normalisasi ada di sini pada kolom years yaitu 4.588686, dan variansi setelah normalisasi sini 0.116907. Oke, mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.